Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Marcella Aurelia akan menjelaskan tentang bandwidth dan throughput. Ada beberapa poin penting yang akan saya jelaskan pada materi satu ini. Yang pertama, yaitu pengertian bandwidth. Yang kedua, pembagian bandwidth. Yang ketiga, fungsi bandwidth. Yang keempat, pengertian throughput. Kelima, cara kerja bandwidth dan throughput. Yang keenam, faktor yang mempengaruhi kinerja bandwidth dan throughput. Ketujuh, bandwidth pada komputer. Kedelapan, bandwidth pada hosting. Dan kesembilan, bandwidth pada VPS. Materi yang pertama, pengertian bandwidth. Bandwidth ini merupakan sebuah kapasitas dari maksimal jalur komunikasi untuk proses pengiriman dan juga penerimaan data dalam hitungan per detik. Bandwidth adalah hal yang penting yang tidak bisa dipisahkan dengan kabel Ethernet. Bandwidth ini sering dijadikan sebagai lebar jalan raya, sedangkan data yang masuk ke bandwidth dikenal sebagai kendaraan yang melintasi jalan raya tadi. Artinya, semakin sedikit data yang masuk, maka membuat kecepatan semakin lancar. Sebaliknya, jika kendaraan yang melintasi jalan raya semakin banyak, tentu akan terjadi macet atau lain sebagainya. Selain itu, semakin besar jalan raya atau bandwidth yang digunakan, juga semakin banyak kendaraan atau data yang masuk dan melaluinya. Jadi, tidak usah heran apabila bandwidth ini menjadi pertimbangan penting untuk pengguna jaringan internet. Pembagian bandwidth. Bandwidth yang pertama adalah bandwidth analog. Bandwidth analog merupakan jenis bandwidth yang digunakan untuk menyatakan adanya perbedaan frekuensi rendah dengan frekuensi tinggi. Perbedaan tersebut diukur dalam rentang waktu dan dengan satuan tertentu, yakni Hertz atau Hz. Dari sini Anda bisa memperoleh informasi seputar berapa banyak informasi yang dikirimkan dalam waktu tertentu. Bandwidth analog memang jarang digunakan dalam jaringan. Namun, bukan berarti bandwidth analog ini tidak penting, karena dari sini Anda bisa memperoleh informasi tentang mengenai berapa banyak informasi yang sudah disampaikan ke alamat tujuan. Bagian bandwidth yang kedua yaitu bandwidth digital. Bandwidth digital merupakan jenis bandwidth yang digunakan untuk mengetahui jumlah data yang bisa dikirimkan baik ketika menggunakan kabel atau nirkabel atau wireless. Satuan untuk menghitung bandwidth digital adalah bit. Bandwidth digital sering Anda temukan digunakan oleh para penyedia internet atau ISP yang ada di Indonesia. Fungsi dari bandwidth. Kini kita akan membahas tentang fungsi bandwidth dalam jaringan komputer. Selain dari fungsi utamanya, yaitu menghitung jumlah data antara pengguna dan server, terdapat 3 fungsi lainnya dari bandwidth antara lain yaitu 1. Media pengiriman data. Fungsi yang pertama sebagai media dalam pengiriman suatu data. Bandwidth itu sebagai penghubung saat proses transfer data sedang berlangsung. 2. Membatasi kecepatan pengiriman data seperti yang telah disinggung di atas. Bandwidth itu seperti jalan raya, di mana kecepatan lalu lintasnya sesuai dengan jumlah kendaraan yang sedang melintas. Jika ada kendaraan besar yang melintas memenuhi jalan, maka lalu lintas akan terganggu. Begitu pula dengan bandwidth. Saat ada pengguna yang mengakses data internet dalam jumlah besar, misalnya mengunduh video HD, maka pengguna tersebut sama saja memenuhi lalu lintas pada data pada bandwidth sehingga kecepatan akses internet melambat dan pengguna lain merasa dirugikan. Karena itulah, administrator jaringan sering memberikan batas kecepatan pengiriman data bandwidth. 3. Membatasi data yang ditransfer. Bandwidth itu sebenarnya ada batasan kapasitas dan besarnya tergantung jumlah yang dipilih klien. Nah, batasan jumlah ini tidak lebih besar jadi berapapun kecepatan internet ataupun jumlah pengguna yang memakai, kapasitasnya tetap seperti yang telah ditentukan. Sehingga hal ini sering dimanfaatkan oleh administrator jaringan atau administrator hosting dalam membatasi transfer data yang dilakukan oleh pengguna agar tidak terjadi ketimpangan antara satu pengguna dengan pengguna yang lain. Materi yang kedua, pengertian throughput. Banyak yang belum tahu tentang throughput, padahal sebenarnya throughput inilah merupakan bandwidth asli. Alat ini
mengukur dengan menggunakan satuan tersendiri dalam kondisi jaringan tertentu yang difungsikan untuk mengetahui transfer file menggunakan ukuran tertentu. Jadi, ketika Anda mengetahui bahwa bandwidth tersebut memiliki kecepatan sebesar 64 kbps, lalu Anda berkeinginan mendownload file yang memiliki ukuran 128 KB, seharusnya file tersebut mudah Anda download dan akan langsung muncul di komputer atau laptop Anda yang seharusnya butuh 2 detik, di mana 128 dibagi 24. Namun ternyata malah membutuhkan 8 detik, karena sebenarnya 128 KB per 8 detik sehingga ditemukan 16 kbps. 1. Cara kerja bandwidth. Umumnya bandwidth yang terdapat di dalam jaringan diukur menggunakan satuan bits per detik atau bps. Jadi, semakin besar bandwidth yang dimiliki oleh jaringan, maka semakin besar juga data yang dapat ditampung. Sebaliknya, semakin kecil bandwidth yang dimiliki, maka semakin kecil juga data yang bisa ditampung, sehingga tidak heran koneksi atau proses pengiriman data menjadi lemot. Memang bandwidth digunakan untuk mengetahui transaksi data yang dilakukan. Namun, bukan berarti bahwasanya bandwidth merupakan satu-satunya alat yang bisa berpengaruh pada kinerja jaringan. Hal ini karena masih banyak faktor yang bisa mempengaruhi transmisi data seperti jitter, latensi, paket boss, dan lain-lain. 2. Cara kerja throughput. Lalu bagaimana dengan cara kerja throughput? Seperti apa? Seperti yang sudah kami jelaskan di awal bahwa baik bandwidth maupun throughput memiliki cara kerja yang sedikit berbeda. Jika bandwidth merupakan batas maksimal data yang bisa ditampung, maka throughput adalah data yang asli atau sebenarnya yang ada dalam transmisi tersebut. Sebagai contoh, ketika Anda menggunakan internet dengan bandwidth sebesar 5 Mbps, namun ketika Anda ingin mendownload file dengan kecepatan sebesar 4,2 Mbps, inilah yang termasuk ke dalam throughput. Maksudnya, throughput merupakan kecepatan asli dari transmisi yang dikirimkan. Kesimpulannya, yang bisa diambil dari throughput akan selalu lebih kecil dibanding dengan bandwidth. Contoh lain yang juga bisa Anda amati yakni ketika Anda sedang terhubung ke internet yang mana bandwidthnya sebesar 4 Mbps. Ketika Anda ingin mendownload file yang memiliki kapasitas 12 MB, ternyata file tersebut telah Anda download dalam waktu 12 detik. Lalu berapa throughputnya? Jawabannya adalah 12/6 dan hasilnya 2 Mbps. Baik bandwidth maupun throughput sudah tentu tidak bisa menjalankan aktivitas atau fungsinya secara maksimal jika mengalami kendala atau permasalahan. Jika sudah seperti ini, maka yang menjadi korban adalah user atau pengguna. Lalu apa saja faktor yang dapat mempengaruhi kinerja dari dua alat ini? Berikut ini jawaban untuk Anda. Tipe data yang akan dikirimkan. 2. Berapa banyak pengguna dalam jaringan tersebut. 3. Spesifikasi yang dimiliki oleh komputer pengguna atau klien. 4. Piranti jaringan. 5. Spesifikasi yang dimiliki oleh komputer server. 6. Induksi cuaca dan juga listrik. Materi yang ketiga. 1. Bandwidth pada komputer. Bandwidth pada komputer merupakan kecepatan jaringan dalam melakukan transfer data. Kecepatan yang dimaksud tersebut dihitung dalam satuan bits per second atau bps. Contohnya yaitu saat Anda menggunakan koneksi LAN, kecepatan transfer data saat menggunakan LAN mencapai 100 Mbps. Semakin besar bandwidth yang Anda pilih, maka semakin besar pula transfer data yang bisa dilakukan pada komputer. 2. Bandwidth pada hosting. Bandwidth pada hosting merupakan besarnya pertukaran data atau transfer data yang dilakukan dalam akun hosting. Administrator hosting biasanya akan membatasi bandwidth sehingga saat ada akun yang melebihi kapasitas bandwidth yang telah ditentukan, maka akun tersebut kemungkinan besar akan terkena suspend atau websitenya tidak dapat diakses dalam kurun waktu tertentu. Karena itulah, kini banyak penyedia layanan hosting yang menawarkan bandwidth murah dalam jumlah besar, sehingga pengguna tidak perlu resah lagi terkena suspend sewaktu-waktu.
Bagi Anda yang sudah terbiasa berurusan dengan hosting, pasti familiar dengan kata bandwidth, karena keterangan tentang besarnya selalu disertakan. Ada juga penyedia layanan hosting yang tidak menetapkan batasan khusus. 3. Bandwidth pada VPS. Apa itu bandwidth pada VPS? Bandwidth pada VPS atau Virtual Private Server merupakan kapasitas pertukaran data pada VPS. Di VPS, peraturan penggunaan bandwidth masih berlaku dan batasan penggunaannya tergantung pada pilihan paket yang diambil oleh pengguna. Semakin bagus paket yang diambil, besar bandwidth dalam satu VPS akan semakin besar pula. Misalnya, yaitu Anda mengambil paket bandwidth 2000 GB, maka keseluruhan data yang keluar masuk dalam sebulan tidak boleh lebih dari 2000 GB. Jika Anda melebihi kapasitas yang telah ditentukan, maka kecepatan yang diterima akan berkurang. Penghitungan kapasitas bandwidth biasanya akan diatur ulang setiap bulannya. 1. Agree bandwidth merupakan atribut yang menentukan kecepatan unggah atau membatasi kecepatan internet dari sisi hosting. 2. Manajemen bandwidth merupakan istilah umum yang menunjukkan sekumpulan tools dan teknik yang bisa dipakai untuk institusi ketika mengurangi kebutuhan segmen jaringan. Tujuan manajemen bandwidth tidak lain adalah untuk mengoptimalkan resource yang ada. 3. Unmetered bandwidth adalah jumlah trafik dan juga transfer data untuk akses akun atau situs yang sudah Anda lakukan. Traffic artinya jumlah kunjungan yang masuk ke dalam website. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.